Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, Shalom. Sore hari ini kita akan kembali bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dan untuk kesempatan sore hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, saya ingin mengajak kita untuk mendengarkan kembali kesaksian surat Paulus yang pertama kepada jemaat di kota Korintus. Dalam 1 Korintus pasal 12, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Ada dua perikop yang menjadi bagian dari perenungan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Sebelumnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita merendahkan diri, kita memohon tuntunan dan pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu jika petang hari ini kami dapat kembali mendengar dan merenungkan kebenaran sabda-Mu. Tuntun dan sertailah Tuhan supaya apa yang kami dengar dan kami renungkan itu dapat kami lakukan dalam hidup kami dari hari ke hari. Ya Allah yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk semua karunia yang Tuhan percayakan. Dan perdengarkanlah sabda-Mu kepada kami menantikannya dalam ketekunan dan kesetiaan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal 12 ayat yang pertama hingga ayat 13 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Perikop yang pertama judulnya adalah rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Perikop yang kedua, banyak anggota tetapi satu tubuh. Firman Tuhan dikatakan demikian. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus," dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang yang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk mengadakan bermacam-macam roh. Untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, tetap telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikian, Bapak dan Ibu, saudaraku yang Tuhan kasihi, sabda Tuhan yang kita dengar sore hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, kita pernah barangkali mendengar di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang bangga, bahkan merasa sangat bangga oleh karena telah punya andil yang cukup besar dalam kehidupan persekutuan. Orang itu menjadi bangga, luar biasa bangga
karena dia merasa punya jasa yang tak terhitung jumlahnya untuk pelayanan gereja. Apalagi misalkan jika bicara pembangunan fisik, mungkin dia mengeluarkan tenaga, keringat, waktu yang cukup panjang untuk pembangunan fisik itu. Atau mungkin juga karena dia adalah penyumbangnya, donaturnya, yang memberikan dananya, sehingga dia begitu bangga bahwa oleh karena dukungan dana atau finansial yang diberikannya, gereja bisa berdiri, bangku gereja bisa tertata baik, mimbar gereja bisa terbangun yang baik, atau bisa terbeli yang paling baik. Begitu bangga akan jasa dan pelayanan yang telah diberikan untuk gereja. Namun Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saat kita bermegah, saat kita merasa bangga dengan apa yang telah kita buat untuk gereja, untuk pelayanan gereja, benarkah kita layak untuk berbangga seperti itu? Benarkah kita layak karena kita yang menjadi penyandang dana untuk pembangunan fisik gereja, lalu kita harus berbangga seakan-akan orang lain tidak terlibat di dalamnya? Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bukan hanya jemaat atau warga jemaat yang terjebak pada sikap yang seperti itu. Hamba-hamba Tuhan pun bisa terjebak pada sikap yang seperti itu. Pendeta dan majelis jemaat bisa terjebak pada sikap yang membanggakan diri sendiri. Kalau bukan majelis jemaat di era A, di era B, atau di periode A, di periode B, maka tidak akan pernah ada bangku gereja yang seperti ini. Kalau bukan pelayanan di era pendeta A, pendeta B, maka gereja ini tidak akan pernah punya bangunan yang seperti itu, dan seterusnya. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasih, hari ini kita diingatkan oleh Rasul Paulus dalam catatan suratnya kepada jemaat di kota Korintus. Sebagai seorang pendeta, tentu saja saya diingatkan kembali bahwa tidak sedikit jemaat yang mungkin juga mengagumi dan mengagungkan sosok seorang pendeta. Terlebih ketika pendeta itu menyampaikan khotbah dengan berapi-api, menyampaikan khotbah penuh humor yang membuat jemaat tidak terkantuk-kantuk, tapi tertawa terbahak-bahak di ruang gereja, bisa jadi itu melambungkan popularitas seorang pendeta. Kalau boleh saya pakai bahasa populer atau popularitas, maka bisa jadi pendeta itu menjadi incaran bagi banyak anggota jemaat. Tapi ketika pendeta itu tidak waspada, tidak berhati-hati, maka bisa jadi apa yang coba dilakukannya itu justru tidak berbuah apa-apa. Khususnya tidak berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena pendeta itu sudah mendapat pujiannya selama dia melayani di satu jemaat. Dia sudah dipuji, khotbahnya bagus, khotbahnya begini, khotbahnya begitu. Maka dia pada akhirnya tidak akan mendapatkan apapun. Saudara-saudaraku, di antara sekian banyak karunia yang Tuhan percayakan dalam kehidupan gereja, di antara sekian banyak karunia yang pada akhirnya hadir dan turut menyertai pelayanan gereja itu sendiri, suka atau tidak suka, Tuhan justru menghadirkan karunia-karunia yang ada di dalam gereja itu. Bukan hanya karunia-karunia yang wow semata-mata, bukan hanya mereka yang punya karunia luar biasa saja yang pada akhirnya Tuhan pilih, Tuhan pakai untuk terlibat dalam sebuah pelayanan di gereja itu sendiri. Tuhan tidak hanya menghadirkan karunia untuk menyembuhkan saja, hadir dalam satu persekutuan kehidupan pelayanan gereja. Tuhan tidak hanya menghadirkan orang-orang yang dikaruniakan karunia untuk mengajar saja di tengah-tengah kehidupan sebuah persekutuan jemaat. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, saya ingin mengajak kita untuk merefleksikan ulang. Apakah selama ini kita turut membanggakan diri kita ketika kita
menjadi orang yang cukup care terhadap kehidupan gereja, dengan menyumbang A, menyumbang B, biaya puluhan juta, ratusan juta, apakah kita cukup membanggakan diri kita? Jika kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, untuk gerejanya, tapi kita masih membanggakan diri kita sendiri, tapi kita masih menjadikan diri kita sendiri seakan-akan yang harus mendapatkan dukungan, harus mendapatkan pujian, harus mendapatkan apresiasi, maka apa yang kita berikan untuk pelayanan itu sendiri tidak akan pernah mendatangkan sukacita buat kita. Karena itu, hari ini firman Tuhan mau mengajak kepada kita sebagai seorang pendeta, pelayanan saya tidak akan pernah dapat saya selesaikan dengan baik jika saya tidak mengizinkan koster untuk melakukan tugas. Pelayanan saya tidak akan terlaksana dengan baik sebagai seorang pendeta jika koster tidak turut membersihkan ruangan gereja, jika koster atau pelayan gereja yang lain tidak turut mempersiapkan pelayanan di gereja itu sendiri. Jika saya semua harus mempersiapkan pelayanan di gereja, membuka pintu gereja, mengepel lantai, membersihkan mimbar, menyetel mic, menyetel sound system dan lain sebagainya, pasti saya akan menjadi orang yang pertama kali mengalami kelelahan. Oleh karena itu, di tengah-tengah pelayanan gereja, tidak ada yang berhak untuk mengklaim bahwa dirinya paling punya jasa. Di dalam sebuah kehidupan persekutuan jemaat, tidak ada yang berhak untuk mengklaim bahwa dirinya paling layak untuk dihormati, untuk diapresiasi. Pelayanan majelis jemaat tidak akan pernah berhasil jika tidak didukung oleh organis. Kebaktian minggu tidak akan pernah berjalan dengan baik jika organisnya tidak didampingi oleh kantoria, jika sound systemnya tidak menjadi bagian yang mendukung, jika kosternya sakit, tidak membersihkan lantai gereja, tidak mengelap kursi-kursi gereja, tidak membukakan pintu gereja, pelayanan gereja tidak akan pernah berjalan dengan baik dan lancar. Tidak ada yang layak untuk dibanggakan. Sekalipun kita menjadi penyandang dana nomor 1 dalam pelayanan kehidupan gereja, kalau tidak ada orang yang mengerjakannya, kalau tidak ada tukang yang berperan di dalamnya, maka semua akan sia-sia. Begitu juga pelayanan gereja kita. Koster, petugas sound system, petugas multimedia, kantoria, organis, semua punya peran. Dan tidak ada yang boleh berhak untuk membanggakan saya paling berhak untuk diapresiasi. Tidak ada. Hari ini Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, semua karunia itu berasal dari Allah. Semua karunia itu datang dari satu Tuhan yang sama. Sehingga suka tidak suka, mau tidak mau, ketika seseorang dikaruniakan sesuatu oleh Tuhan, maka tugasnya, tanggung jawabnya adalah bagaimana karunia itu dipakai untuk memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, sore hari ini kita diingatkan kembali. Sudahkah kita mempergunakan karunia kita untuk kebaikan sesama kita? Sudahkah kita mempergunakan karunia yang Tuhan berikan untuk kemuliaan nama Tuhan? Sudahkah karunia yang Tuhan berikan dan anugerahkan kepada kita, kita pakai dan kita gunakan untuk memuji Dia? Atau jangan-jangan karunia itu kita pakai untuk memuji diri kita sendiri? Atau jangan-jangan juga yang lebih parah, justru karunia itu kita pakai untuk menyalahkan orang lain? Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, ingatlah, tidak ada satupun yang tidak berasal dari Allah yang saat ini kita miliki. Dan ketika segala sesuatu itu datangnya dari Allah, maka kita harus kembalikan untuk kemuliaan Allah. Talenta saya kecil, karunia saya sederhana, tapi saya percaya, saya yakin kalau itu dipakai untuk memuliakan Tuhan, Tuhan pasti akan tambahkan dan lipat gandakan. Tapi kalau karunia itu kita pakai hanya untuk kepentingan diri kita, hanya untuk kepuasan diri kita,
apalagi hanya dipakai untuk menyalahkan orang lain, yang kita pandang karunia-Nya lebih kecil, yang kita pandang karunia-Nya lebih rendah dibandingkan kita, maka apapun karunia yang kita miliki tidak akan pernah menjadi berkembang dan tidak akan pernah menjadi berbuah. Oleh karena itu, saudara, ingatlah pesan Paulus kepada jemaat di Korintus. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu banyak, dan sekalipun segala anggota itu banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari roh yang sama. Saya dan Bapak Ibu diberi minum dari satu roh yang sama, yakni roh Allah, roh kebenaran, roh sukacita. Yang itu berarti segala apa yang Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan anugerahkan kepada kita, harus kita kembalikan dalam rangka memuliakan Dia, memuji Dia, dan membesarkan roh yang telah mengaruniakannya kepada kita. Saudara-saudaraku, pergunakanlah, kembangkanlah setiap karunia yang Tuhan percayakan kepada kita, agar dengan karunia-karunia itu, pada akhirnya kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan. Tak ada satupun karunia yang tidak dapat Tuhan pakai menjadi berkat, kalau kita mau mempergunakannya demi kemuliaan Dia. Tuhan memberkati kita. Amin.